Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Profesor Ahmad Zahro. Jadi beliau ini seorang akademisi, seorang kiai, imam besar Masjid Al-Akbar Surabaya. Jadi beliau orang berpengaruh di Surabaya, orang berpendidikan tinggi, maka gelarnya adalah Profesor Doktor Kiai. Mantap. Apa yang istimewa dari pemberitaan Profesor Ahmad Zahro ini? Ternyata beliau ini berubah haluan. Beliau ini terus berpikir, terus mengasah kemampuan akademisnya, mengasah kemampuan kritisnya, dan melepaskan diri dari kejumudan berpikir, melepaskan diri dari kungkungan kebodohan lah begitu. Bagaimana ceritanya? Jadi Profesor Ahmad Zahro ini sebenarnya sudah pernah dibuat kontennya di channel ini. Jadi waktu itu kita terheran-heran. Kok kenapa orang sekelas profesor, kiai, akademisi lah begitu, orang pinter, dengan secara emosi membela Ba'alwi tanpa pikir kritis, tanpa menggunakan kaidah keilmuan, tanpa menggunakan nalarnya, metodologi penelitian yang sudah dipelajari bertahun-tahun di kampus itu kok enggak dipakai, tetapi malah lebih ke emosional, curiga, suudzon, dan ya ngancam-ngancam begitulah, menjelek-jelekan Kiai Haji Imaduddin. Ini sudah diulas dalam video tentang Profesor Ahmad Zahro ini. Apakah dia berdasarkan ilmu? Bukan, zon. Jadi suudzon. Seraya mengatakan kita husnuzon saja kepada para habaib. Tetapi setelah itu dia mengatakan itu yang memutus nasab habaib itu hatinya kotor. Itu kan suudzon. Di satu sisi husnuzon kepada para habaib, di sisi lain suudzon kepada Kiai Haji Imaduddin. Husnuzon dia mengakibatkan suudzon kepada Kiai Imaduddin. Saya menduga itu motifnya politik itu. Kiai itu. Ya mohon maaf ya, orang yang masih seperti itu bukan soleh, hatinya diragukan kebersihannya, hatinya tidak bersih orang itu. Orang itu yang disebut kiai itu loh, hatinya tidak bersih. Dan alhamdulillah saya ya akrab lah dengan habaib, saya sering kok diundang di kalangan habaib yang punya hajat, jadi saya tahulah. Jadi sudahlah, kalau saya sih lebih pilih berbaik sangka. Apakah dia menggunakan ilmu? Tidak. Dan kemudian lama tidak mendengar kabar beliau. Mungkin ya kita menganggapnya ini bagian dari mukibin, bagian dari pembela-pembela Ba'alwi yang memang seperti itu sifatnya, sikapnya, cara berpikirnya. Dan jauh di lubuk hati yang terdalam kita sih berdoa orang-orang seperti beliau ini suatu saat akan menerima, akan menggunakan pemikirannya, akan menggunakan ulil albabnya itu, sebagaimana sering terjadi pada orang-orang pintar lainnya, orang-orang bergelar kiai, ustadz yang mumpuni itu, yang pada awal-awalnya begitu emosional, namun pada akhir kemudian memutuskan menerima tesis Kiai Haji Imaduddin dan mendukung perjuangan Kiai Haji Imaduddin untuk melakukan pencerahan kepada umat, melakukan pelurusan doktrin, pelurusan sejarah dan lain-lain. Itu yang kita doakan, yang kita harapkan ketika bertemu dengan mukibin cerdas seperti itu. Mereka belum tersadar, mereka belum bangun, mereka belum siuman lah begitu. Tinggal 2 orang lagi yang belum tersadar dan kita terus berdoa, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Kiai Haji Yahya Khalil, Gus Yahya. Insya Allah mereka lama-kelamaan ya mau menerima. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Saya akui memang saya pernah menyampaikan awal-awal goro-goro habaib ini, saya terus terang curiga sama Yai Imad. Ini opo gitu dimasalahkan. Tapi setelah dipaparkan argumentasinya kemudian dengan ilmu yang lain,
sebagai akademisi ya saya termasuk bodoh kalau saya tidak percaya. Jadi saya akui awal-awal dulu memang saya justru curiga pada Yai Imaduddin. Yang saya tahu ya dia kelompok yang tidak pro dengan, ya salah satu contoh ya Habib Bahar misalnya. Saya bukan soal pro tidak pro waktu itu. Bagi saya ini sudah habaib, kenapa dimasalahkan gitu aja. Tapi setelah diberitahu alasannya begini, tegas, jelas, rinci, argumentatif, kemudian ilmu filologi mendukung, ilmu genetika mendukung, bagaimana? Tidak percaya. Sungguh sangat menyesalkan juga sikap PBNU itu, sangat menyesalkan. Kenapa seperti itu? Tapi oke lah, itu hak mereka sebagai pengurus, silakan aja. Tapi mestinya hal-hal yang terkait dengan keilmuan itu biar menggelinding, biar didiskusikan di masyarakat. Mestinya harus berani dialog terbuka itu, yang pro maupun yang kontra. Ilmiah soalnya. Saya sebagai orang akademik dan saya bertahun-tahun mengajar metodologi penelitian hukum Islam di S3. Sudah berapa tahun. Saya nyadar betul bahwa memang masalah nasab ini perlu diteliti secara ilmiah jika dipersoalkan. Dan sudah ada, produk ilmiahnya sudah ada. Kenapa lalu dimasalahkan? Pakai baik sangka lagi, pakai apa? Syuhra wal istifadah. Kalau tidak diperselisihkan, oke, tidak apa-apa. Zaman dulu memang tidak diperselisihkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah teladan atau sikap yang patut dicontoh oleh kiai-kiai lainnya, yaitu sikap dari Profesor Ahmad Zahro, yang beliau nyatakan, ya saya merasa bodoh, saya jadi bodoh kalau tidak menerima tesis Kiai Haji Imaduddin yang sangat ilmiah ini, yang sangat jelas dalil-dalilnya, yang didukung fakta-fakta dan data-data ilmiah maupun kitab-kitab, baik kitab nasab maupun sejarah, semua komplit. Saya mau gimana lagi? Karena ini ilmu adalah cahaya. Dan sikap beliau ini adalah sikap keterbukaan terhadap ilmu, keterbukaan terhadap fakta-fakta yang baru, yang pada awalnya memang bertentangan dengan yang sudah ada, bertentangan dengan yang selama ini diyakini. Tetapi sebagai seseorang yang berintegritas tinggi, sebagai seorang ilmuwan, maka beliau lebih mengikuti kebenaran daripada kekeh dengan pandangan lama, tradisi lama yang tidak didukung oleh fakta, dalil-dalil yang kuat. Jadi berbeloknya Profesor Ahmad Zahro ini merupakan suatu poin yang besar bagi perjuangan Kiai Haji Imaduddin, terutama di ranah-ranah akademik, ranah-ranah orang-orang pintar lah begitu. Sehingga tidak lagi berkutat di grassroots, orang-orang kecil, rakyat-rakyat kecil, tetapi orang-orang besar, akademisi, profesor, doktor, itu sudah mulai memahami, sudah mulai membuka pemikirannya. Karena arah daripada gerakan ini, arah daripada tesis Kiai Haji Imaduddin ini adalah pencerahan dan pemurnian ajaran agama Islam dari pembelokan dan doktrin-doktrin Ba'alawi. Ini kan mulia, ini kan jalan yang benar, masa tidak didukung? Dan kemudian beliau mengatakan, ya sudah bukan saatnya lagi husnudzon, bukan saatnya lagi syuhra wal istifadah, sebagaimana yang dipegang Gus Yahya dan Kiai Haji Miftahul Akhyar. Sudah ketinggalan bro. Profesor Ahmad Zahro selangkah lebih maju, semakin di depan. Itulah kabar yang membahagiakan, kabar yang menyenangkan dari seorang Profesor Ahmad Zahro, yang pada akhirnya beliau berpikir, merenung dan kemudian menemukan jawaban. Itulah cara berpikir seorang muslim sejati. Bukan yang taklid buta, bukan yang kekeh dengan keyakinan lamanya yang tidak ada dasarnya itu. Dan bahkan diikuti dengan emosi-emosi, sumpah serapah dan lain-lain. Profesor Ahmad Zahro beda. Beliau sudah menunjukkan kualitas dirinya sebagai seorang akademisi yang mumpuni dan dewasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.